Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penonton channel Mas Mansur yang saya banggakan. Hari ini bertepatan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia atau hari yang merupakan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1945 dan menuju 5 Oktober 2020 atau sama dengan hari ke-75 Angkatan Perang Republik Indonesia atau Hari Tentara Nasional Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Tentara Keamanan Rakyat adalah sebuah organisasi militer yang pada awalnya adalah berasal dari sebuah organisasi yang bersifat sosial. Mungkin supaya lebih tahu sejarahnya, saudara-saudara, kita akan berusaha untuk memberikan informasi kesejarahan kepada kawan-kawan, kepada para penonton yang saya hormati. Nah, terkait dengan hari lahirnya Tentara Keamanan Rakyat itu, kita bisa juga merunut sebuah kisah, suatu cerita yang diawali ketika bangsa Indonesia masih mengalami alam penjajahan di masa Hindia Belanda. Pada saat itu ada ide bangsa Indonesia untuk bisa memiliki milisi pribumi pada saat pemerintahan Hindia Belanda, di mana pada tahun 1917 masyarakat Islam sedang getol-getolnya mencanangkan atau mendorong lahirnya milisi pribumi. Nah, pada waktu itu Cokro Aminoto, ada yang namanya tokoh Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh yang lain juga terus mengembangkan satu ide untuk milisi kaum pribumi ketika saat itu negeri Belanda sedang mengalami peperangan dengan pasukan Jerman di tanah Eropa. Nah, hal ini dikarenakan Hindia Belanda saat itu terpisah, warga pribumi atau yang kemudian nantinya menjadi Indonesia mendorong satu milisi pribumi. Yang pertama itu bercita-cita supaya orang pribumi juga paham yang namanya organisasi kemiliteran. Namun nampaknya yang namanya pemerintah Hindia Belanda selalu curiga terhadap warga pribumi, sehingga hal-hal yang baik, ide-ide untuk mendorong India Werbar atau pertahanan India ini ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum pada sekitar tahun 1917-an. Nah, saudara-saudara, kemudian yang terjadi dalam urutan waktu ketika negeri Belanda mengalami peperangan dengan Nazi Jerman pada tahun 1940-an dan kemudian negeri Belanda juga jatuh ke tangan Nazi Jerman. Sekali lagi orang-orang yang disebut orang-orang Hindia Belanda atau warga pribumi Hindia Belanda atau orang Indonesia kemudian mendorong kembali supaya yang namanya milisi pribumi ini dikembangkan, dibentuk secepatnya. Namun nampaknya saudara-saudara, yang namanya pemerintah Hindia Belanda sekali lagi masih tarik ulur, sehingga milisi pribumi tidak dengan segera dibentuk. Baru kemudian ketika menjelang akhir-akhir pemerintahan Hindia Belanda pada sekitar tahun 1940-41-an, pemerintah Hindia Belanda mau membentuk pasukan pribumi yang jumlahnya tidak lebih dari 1.000 orang. Nah, inilah yang disebut pasukan Koninklijk Nederland Indie Lager atau pasukan Kenil atau juga pasukan pemerintah kerajaan Hindia Belanda, yang mana banyak dari milisi-milisi pribumi saat itu. Namun 1.000 orang penambahan itu tidak cukup nampaknya karena Jepang sudah di ujung pintu. Nah, saudara-saudara, saat itu banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan di Bandung. Ada beberapa puluh orang yang dilatih. Salah satunya ada yang namanya legendaris nantinya dalam Hasanah
Tentara Nasional Indonesia seperti Abdul Haris Nasution, ada Taibonar Simatupang, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Pada awal mulanya orang-orang pribumi Indonesia mulai mengenal yang namanya sistem militer yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan pada saat Jepang masuk, orang-orang bekas Knil ini kemudian ada juga yang ditahan, ada juga yang bersembunyi dan sebagainya. Namun kemudian ketika Jepang sudah menduduki Indonesia, Jepang mulai membuka keran-keran pelatihan militer. Pada saat itu, Jepang sekitar tahun 1943 akhir mulai terdesak dalam Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Nah, karena keterdesakan ini, pemerintah pendudukan Jepang kemudian, saudara-saudara, tentu saja pemerintah militer Jepang mau bekerja sama dengan warga pribumi, sehingga mulailah dibentuk yang namanya misalnya saja pasukan pembantu prajurit Jepang yang dikirim ke medan-medan tempur di Pasifik seperti Burma, ada di Morotai, dan lain sebagainya, namanya pasukan Heiho. Dan ketika semakin arah peperangan semakin tidak jelas, pada pertengahan tahun 1943, yang namanya pemerintah militer Jepang kemudian membuat sebuah pasukan milisi pribumi untuk mempertahankan tanah-tanah pribumi seperti Jawa dan Sumatera. Nah, terkait dengan pembentukan milisi pribumi ini, dikeluarkanlah yang namanya Osamu Sere nomor 44 tahun 1943. Nah, saat itulah yang namanya surat keputusan Gubernur Jenderal Militer Jepang yang kemudian membentuk pasukan pembela tanah air dilaksanakan. Nah, pasukan pembela tanah air ini merupakan pasukan yang dibentuk dengan komandan-komandan dari warga pribumi. Demikian juga prajuritnya murni juga dari pribumi. Inilah awal mula terbentuknya pasukan dan kesatuan yang asli orang-orang Indonesia, saudara-saudara. Nah, di Jawa sendiri ada sekitar 36 daidan atau batalion dari pasukan pembela tanah air. Di Bali ada 3 batalion atau daidan. Jadi ada 39 daidan pembela tanah air di Jawa dan Bali. Jumlah daripada batalion ada 512 orang, sehingga diperkirakan ada 35.500-an pasukan peta yang tersedia di tanah Jawa dan Bali. Sedangkan di Sumatera juga dibentuk yang namanya semacam pasukan pembela tanah air yang disebut Gyugun, tapi di sana tidak ada yang setingkat dengan batalion, cuma setingkat kompi. Nah, saudara-saudara, dalam lanjutan perjalanan, yang namanya pasukan pembela tanah air ini, perekrutannya adalah murni untuk kepentingan pemerintah militer Jepang. Di mana pasukan militer Jepang ini berkepentingan untuk mempertahankan Jawa dari serangan tentara sekutu yang bermarkas di Australia. Karena itu, nantinya di sepanjang pesisir Jawa dibangunlah yang pertama infrastruktur perang berupa yaitu bunker-bunker atau gua-gua Jepang. Katanya orang pribumi begitu. Jadi bunker-bunker ini gunanya untuk mempertahankan diri jika ada serangan tentara sekutu. Dan yang kedua, di samping bunker-bunker infrastruktur militer itu, juga Jepang membentuk yang namanya batalion-batalion pembela tanah air yang jumlahnya 39 di Jawa dan Bali. Nah, untuk pembentukan formasinya, susunan daripada batalion atau daidan peta tersebut, itu yang namanya komandan batalion atau daidanco, itu biasanya direkrut dari para tokoh masyarakat, para tokoh agama.
Sedangkan untuk pasukan prajuritnya direkrut dari para pemuda yang umurnya kira-kira 19 sampai 25 tahun. Nah, seperti itu. Yang dimaksudkan para daidan, para cudanco. Nah, para cudanco ini setingkat kapten kalau sekarang. Kalau daidan, daidancoknya setingkat mayor. Itu yang dimaksudkan mereka direkrut para tokoh karena mereka diinginkan oleh Jepang supaya nanti jika terjadi perang adalah perang gerilya, di mana mereka mampu membawa masyarakat di sekitarnya, yang mana mereka merupakan tokohnya masing-masing. Ada contoh seperti Kiai Sam'un dari Banten, ada juga Kiai yang namanya Imam Sujai. Imam Sujai ini di peta disebut Kiai karena beliau adalah tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia yang berasal dari Lumajang. Juga ada Kiai Ahmad Wahib juga dari Banten. Nah, tokoh-tokoh ini kemudian menjadi Daidanco atau Komandan Batalion Peta. Nah, di samping itu ada juga yang namanya pasukan Hizbullah yang merupakan pasukan cadangan juga. Dan secara masyarakat secara umum, Jepang membentuk yang namanya Seinen dan Kaibodan dan sekitarnya. Ketika proklamasi 17 Agustus 1945, pada saat itu pemerintahan Soekarno-Hatta nampaknya masih ragu-ragu untuk membuat sebuah tentara sebagai alat pertahanan. Kenapa? Kita maklumi, di zaman saat itu, tentara sekutu sebagai pemenang perang itu sedang gencar-gencarnya dihasut oleh pihak Belanda untuk menangkap Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang merupakan ekstremis katanya orang Belanda. Jadi Soekarno-Hatta ini, Bung Karno dan Bung Hatta ini menurut orang Belanda bukan presiden. Mereka ini adalah ekstremis, para pemberontak, boneka Jepang. Nah, oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden menangkap sinyal itu, kemudian beliau berdua dan para tokoh yang ada saat itu berusaha untuk mendekati pasukan sekutu. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, negosiasi maupun pendekatan daripada para petinggi kita, Bung Karno dan Bung Hatta, tetap tidak mau diterima oleh pasukan sekutu yang sudah dihasut oleh pasukan-pasukan Belanda. Karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta mewakilkan semua negosiasi nantinya kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir. Demikian juga dalam hal ketentaraan. Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden tidak melakukan satu keputusan yang tegas dan taktis terkait masalah tentara ini. Karena ketika proklamasi 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempunyai keputusan mau diapakan pasukan peta yang jumlahnya 35.500 ini. Sehingga pemerintah pendudukan militer Jepang kemudian melakukan pembubaran pasukan pembela tanah airnya pada tanggal 18 Agustus. Nah, dari sini pasukan peta ini sudah bubar. Namun Bung Karno kemudian dengan para tokoh berunding dan membuat satu seruan untuk mereka di dalam sebuah badan bernama Badan Keamanan Rakyat yang mana bersifat sosial, karena badan ini tergabung di dalam sebuah badan bernama Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Jadi sifatnya adalah sifat sosial dari Badan Keamanan Rakyat. Namun semua yang namanya bekas anggota peta, Heho, Seinen, dan Kaibodan rata-rata masuk ke BKR ini untuk memperkuat nantinya jika ada ketentaraan. Nah, itu yang terjadi pada tanggal 22 Agustus setelah terbentuknya BKR, namun belum ada langkah-langkah yang maksimal dari pihak pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ketika sekutu mulai berdatangan pada akhir September, pemerintah Republik Indonesia juga masih enggan membentuk sebuah tentara yang bersifat pertahanan. Sedangkan sekutu sudah mulai melakukan pendaratan provokasi yang mana
dilakukan tulang punggungnya oleh orang-orang Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda yang mulai membonceng kedatangan sekutu tersebut. Dan yang terjadi kemudian meletuslah peristiwa seperti di Surabaya pada tanggal 10 November. Ada peristiwa Semarang, pertempuran 5 hari di Semarang. Ada pertempuran Ambarawa, ada pertempuran di Bandung Selatan dan sebagainya. Nah, belajar dari sana ketika provokasi pasukan-pasukan sekutu dan provokasi dari orang-orang Nika ini sudah mulai menghebat, pemerintah pusat Bung Karno kemudian pada tanggal 5 Oktober mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk sebuah tentara keamanan rakyat. Sebuah tentara, saudara-saudara, tapi masih bersifat keamanan, bukan pertahanan. Di sana mulai dibentuk yang namanya staf markas besar tentara, yang mana kepala stafnya dikomandani oleh seorang mantan pensiunan tentara Kenil bernama Pak Urip Sumoharjo. Pak Urip Sumoharjo ini kemudian menjadi kepala staf dengan pangkat Letnan Jenderal, sebuah pangkat yang tertinggi. Namun beliau tidak memegang komando. Sedangkan komando dipegang oleh para mantan komandan batalion peta. Di Jawa sendiri ada 10 komando atau divisi yang mana rata-rata dipegang oleh para bekas komandan peta. Hanya satu saja di komando Siliwangi di Jawa Barat itu ada nantinya muncul yang namanya komandan Panglima Divisi di Jawa Barat itu Kolonel Abdul Haris Nasution, yang mana beliau adalah bekas pasukan Kenil. Nah, ternyata pembentukan markas besar tentara ini masih menuai kontroversi karena masih stafnya ini, pucuk-pucuk pimpinan tentara ini masih bekas-bekas Kenil. Mantan orang-orang peta masih belum terima karena orang-orang Kenil ini masih dianggap sebagai orang-orang yang pro dengan Belanda. Oleh karena itu, supaya terjadi sinkronisasi baik itu strategi maupun komando, pada tanggal 12 November 1945 Letnan Jenderal Urip Sumoharjo kemudian mengundang seluruh Panglima Divisi di Jawa, ada 10 Panglima Divisi, ada 6 divisi di Sumatera, itu untuk datang berapat di Yogyakarta, yang tujuannya adalah untuk memilih Panglima Tentara Keamanan Rakyat saat itu. Nah, yang terjadi saudara-saudara, pada tanggal 12 November itu ada pemilihan, tanggal 10 November terjadi yang namanya Perang Surabaya, perang besar yang merupakan perang yang sangat legendaris antara pihak Indonesia dengan pihak sekutu Inggris. Nah, Perang Surabaya ini menimbulkan satu kos yang amat tinggi. Kenapa? Seluruh kekuatan Jawa Timur terutama dikerahkan untuk menghadapi Inggris di Surabaya, baik tentaranya, tentara keamanan rakyatnya, maupun para laskar dan rakyat keseluruhan. Sehingga Surabaya menjadi lautan api, kobaran api yang luar biasa, yang mampu menggetarkan dunia saat itu. Dan 2 hari kemudian ketika sedang terjadi Perang Surabaya itu, ada pemilihan yang mana sudah direncanakan pada awalnya. 10 Panglima Divisi di Jawa dan 6 Panglima Divisi di Sumatera. Yang terjadi 2 Panglima Divisi dari Jawa Timur beserta stafnya itu tidak hadir. Satu itu Mayor Jenderal Imam Sujai, adalah Panglima Divisi ke-8 saat itu yang menguasai Karsidenan, Malang dan Besuki, maupun Komandan Divisi 7 saat itu Mayor Jenderal Yono Seboyo dan kawan-kawannya, ada Kolonel Sungkono dan sebagainya, tidak hadir juga karena sedang berperang dengan Inggris di Surabaya. Mayor Jenderal Imam Sujai sendiri sedang mengkoordinir masyarakat dan tentara untuk melakukan pengiriman pasukan bantuan ke medan perang di Surabaya.
Nah, saudara-saudara, yang terjadi pada saat pemilihan itu, sentimen X Kenil dengan X Peta ini masih kuat berlangsung. Letjen Urip Sumoharjo sebagai kepala staf markas besar tentara yang saat itu pangkatnya paling tinggi namun tidak punya komando, itu mau dimunculkan sebagai Panglima TKR. Namun nampaknya para bekas komandan-komandan divisi yang dari pembela tanah air atau PETA ini nampaknya tidak menerima jika Letjen Urip Sumoharjo memimpin atau menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Nah, pada saat pemilihan tersebut yang menjadi komandan divisi yang merupakan bekas Kenil hanya ada di divisi Siliwangi. Saat itu ada Panglima Komandemen Jawa Barat Mayor Jenderal Didi Kartasasmita maupun Kolonel Abdul Haris Nasution, itu yang merupakan bekas Kenil. Yang lainnya murni adalah bekas daripada pasukan pembela tanah air. Di PETA sendiri masih terjadi yang namanya tarik ulur karena tokoh-tokoh yang paling senior seperti Mayor Jenderal Imam Sujai dari Malang Besuki ini tidak muncul karena sedang menghadapi serangan sekutu di Surabaya. Padahal Mayor Jenderal Imam Sujai ini yang perlu diketahui oleh saudara-saudara, orang yang cukup disegani, orang yang cukup dekat dengan Bung Karno, yang saat itu menjadi perwira paling senior di Tentara Keamanan Rakyat dan menyandang gelar atau pangkat paling tinggi, sebuah pangkat Mayor Jenderal Angkatan Darat saat itu, yang mana saat itu rata-rata panglima divisinya adalah kolonel. Nah, dalam pemilihan ketika para perwira seniornya tidak hadir, para komandan pembela tanah air kemudian berunding untuk memenangkan pemilihan itu. Dan pada saat itu muncullah kemudian nama seorang panglima divisi yang masih muda, yang cukup cekatan untuk menjadi calon Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Saat itulah muncul seorang masih begitu muda bernama Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 dari Karsidenan Banyumas. Nah, yang terjadi pada saat itu ada 6 calon, ada Pak Kolonel Sudirman sendiri, ada Letjen Urip Sumoharjo, ada Pak Nasir saat itu, ada Pak Surya Dharma, dan yang lain-lain. Nampaknya ada 6 calon. Dan ketika ada sistem gugur, nampaknya yang terakhir calon utama adalah Letjen Urip Sumoharjo dan Kolonel Sudirman. Ini adalah pemilihan antara bekas PETA dan bekas Kenil. Nah, saudara-saudara, yang terjadi kemudian dalam pemilihannya, Letjen Urip Sumoharjo sebagai perwira senior mendapatkan suara 21, sedangkan Kolonel Sudirman mendapatkan suara 22. Sehingga terpilihlah Kolonel Sudirman menjadi Panglima Besar atau Panglima Umum Tentara Keamanan Rakyat. Meskipun pada awalnya beliau tidak menduga, karena saat itu di TKR masih banyak perwira yang lebih senior. Jadi saudara-saudara, yang perlu diketahui di Hari Tentara Keamanan Rakyat ini, TKR yang pada saat itu muncul dari bawah, ini melakukan yang namanya penguatan-penguatan organisasi, yang namanya melakukan pemilihan Panglima TKR. Namun saat itu ketika Panglima TKR sudah terpilih, ini harus bernegosiasi dengan pemerintah. Dan pemilihan 12 November dengan terpilihnya Kolonel Sudirman menjadi Panglima Umum Tentara Keamanan Rakyat baru kemudian bisa dilantik pada 18 Desember 1945 atau sebulan lebih kemudian. Ini yang terjadi, yang menjadi satu cerita dalam Hari Tentara Keamanan Rakyat saat itu. Terima kasih kepada saudara-saudara penonton Mas Mansur Channel yang saya cintai. Kita nanti akan berjumpa lagi dalam acara-acara channel selanjutnya. Dan kepada
Tentara Nasional Indonesia, saya juga ucapkan selamat Hari Tentara Nasional Indonesia ke-75. Semoga TNI tetap jaya dan selalu melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!